Perkenalkan kami dari mahasiswa UIN Gus Dur. Izin mau tanya-tanya wawancara terkait ya praktik usaha pelaku Mbak Umik ya menjadi pelaku usaha sate Taichan ini. Mungkin sebelumnya kami mau bertanya terkait banyak. Untuk pertanyaan yang pertama mungkin di identitas awalnya nama usaha itu sendiri itu kepikiran dari apa gitu, sejak kapan, dan nama itu terus dari apa, kenapa bisa terus. Jadi kenalin dulu ya, usaha saya itu Sate Taichan 5758. Nah, 5758 ini ada artinya maju mapan. Jadi ada harapan di dalamnya, gak cuma maju, tapi juga ada doa mapannya. Jadi setelah maju bisa mapan juga. Mapan kan artinya konsisten ya. Jadi kalau udah berkembang maju, konsisten majunya. Jadi bisa tetap rame, mapan rame ya gitulah ya, kayak gitu. Sejak Juni 2021. Juni 2021. Ya, jadi udah mau 5 tahun ini ya berjalan, alhamdulillah. Motivasi awal buka usaha ini itu apa? Kalau boleh. Ya apa ya? Buka pertama itu ya ikhtiar untuk menambah pendapatan ya. Jadi selain ada pendapatan utama bekerja, terus ada untuk mengembangkan hobi juga ya, karena kan hobi masak kayak gitu. Jadi ikhtiar lainnya dengan berjualan sate Taichan ini. Selain itu juga untuk membuka lapangan pekerjaan. Seperti itu. Selain beberapa negatif, dalam usaha ada nilai-nilai yang pegang nggak buat dilakukan atau dilaksanakan di usaha ini? Nah, apa ya? Yang penting jualan itu untuk ibadah aja sih ya. Jadi nggak ngoyo pas sepi kita sedih, pas rame kita sombong kayak gitu. Jadi bismillah aja kita usaha untuk niat ibadah. Jadi mau itu sepi atau rame, karena kan prinsipnya rezeki itu sudah ada yang nakar dan tidak ada yang tertukar gitu ya. Gitu sama pengennya sih itu sih ya. Bismillah rame terus, nambah cabang, nambah lapangan pekerjaan, itu yang aku pengen juga. Mungkin kan ada itu sate Taichan, ada dampak nggak buat lingkungan? Lingkungan pasti asap ya, karena kan satenya kita pakainya tradisional, pakai arang ya, nggak yang pakai pen gitu, pakai arang. Tapi alhamdulillah lokasi kita itu strategis di sebelah jalan raya besar. Antara ruko kita sama rumah-rumah juga space-nya besar, nggak seperti perumahan kayak gitu. Jadi untuk polusi asap, alhamdulillah dari para tetangga belum ada yang komplain atau berdampak sampai fatal ya, tapi sampai sekarang masih aman. Nah, untuk kayak limbah-limbah plastik atau kardus atau tusuk sate, kita sudah bekerja sama dengan dinas limbah ya, lingkungan kayak gitu. Jadi setiap hari Senin Kamis pasti sampah sudah diangkut sama dinas. Seberapa penting sih Bu menjaga lingkungan dalam menjalankan usaha tersebut? Pasti penting banget ya, apalagi kita kan makanan. Nah, target pasar kita juga anak muda nih. Biasanya anak muda itu kan nggak cuma anak muda sih sebenarnya. Pokoknya kalau kita jualan di kuliner itu untuk menjaga kebersihan itu paling utama ya. Dari lingkungan kita jualan, dari makanan, kebersihannya juga kita jaga. Itu yang paling penting. Ibu membangun kepercayaan pelanggan sejak awal usaha ini. Nah, kalau membangun kepercayaan pelanggan, kita kan kuliner ya. Yang pertama soal rasa. Jadi kalau rasa itu gimana caranya bikin mereka balik lagi itu kuncinya. Kita dirasa, kita buat mereka balik lagi. Terus sama apa sih, pelayanan ya. Kalau sama pelanggan ya ramah, kebersihan juga kita jaga. Nah itu kayak itu sih, buat mereka balik lagi. Alhamdulillah. Mungkin kan tadi yang Ibu terapkan prinsip dalam usaha kan tadi ya, kita niatkan usaha untuk berbisnis itu ibadah, untuk ibadah. Nah, dalam usaha kan masih ada ya naik turun, ya rame, sepi, itu kan pasti. Nah, ini menurut Ibu sendiri dalam usaha itu
seberapa penting sih nilai kesabaran sama keikhlasan untuk ya menyikapi kondisi seperti itu dalam usaha. Tuh, penting banget nih buat teman-teman ya untuk mengetes kesabaran ya, enggak cuma di dunia bisnis saja sih, sebenarnya banyak juga. Cuma menurutku kalau ingin melatih kesabaran itu ya kita juga berbisnis. Dari bisnis itu kita benar-benar dilatih kesabarannya. Dari pelanggan rame ya kita diuji dari pelanggan banyak minta yang cepet-cepet didahului ya, apa dijualinnya kayak gitu. Sepi ya kita diuji dari pelanggan juga, ini pelanggan kemana nggak pada datang kayak gitu ya. Pokoknya menurutku ya untuk melatih kesabaran itu ya dari jualan itu sih. Dari jualan ini juga harus Terus kalau sabar, dinilai keikhlasannya, ikhlas ya apapun hasilnya. Tadi kayak prinsip yang tadi pertama itu, rezeki itu sudah ditakat, jadi tidak akan tertukar ya, berapapun rezekinya. Kalau kita niatkan ibadah ya kita ikhlaskan saja. Oh rezeki hari ini segini ya ikhlaskan saja. Nanti rezekinya besok rame, alhamdulillah, kayak gitu saja. Jadi nggak bikin kita stres ya. kami mau meminta untuk generasi kami, generasi muda, pesan yang ibu bisa sampaikan lah dalam berbisnis atau berusaha itu tetap ya mungkin minimal bisa seperti ibu, tetap menjaga nilai tadi, nilai ibadah, nilai agama, sama tetap punya kesadaran terhadap lingkungan tadi. Ya pesannya apa ya untuk generasi apa nih kalian, Gen Z apa ya? Untuk Gen Z ya yang sebentar lagi mau lulus kuliah, mau memulai usaha ya. Pertama, niatkan usaha kalian untuk ibadah. Udah itu dasarnya. Kalau bismillah aku niat untuk ibadah, libatkan Allah di setiap usaha kalian. Kalau ada Allah, prinsipnya ada, pokoknya libatkan Allah dalam hal apapun, insya Allah nanti Allah yang mengatur semuanya. Kita merencanakan, tapi Allah yang sebaik-baiknya perencana ya. Pokoknya prinsipnya itu saja dipegang. Itu menurutku ya. Terus juga yaitu untuk sama lingkungan juga kita harus sadar kita di mana nih jualannya atau bisnisnya. Jangan merasa kita itu sendiri. Kita butuh teman, lingkungan itu ya. Kita harus sadar akan lingkungan tersebut ya, dengan tetangga atau rekan bisnis kita. Kita harus bekerja sama. Kita nggak bisa berdiri sendiri. Ada Allah dan pastinya kita butuh tim yang handal juga kayak gitu. Teamwork ya. Ini terakhir ya, dalam ya perjalanan pengalaman ibu tadi dalam berusaha selama ini itu, mungkin kita mau bertanya terkait menurut ibu arti usaha yang berkah itu ya bagaimana sih? Usaha yang berkah menurutku itu ya mau itu usahanya sepi atau rame, kita nggak ngerasa. Kalau sepi ya kita nggak ngerasa kayak kekurangan, pasti merasa tercukupi ya kayak gitu. Entah itu untuk gaji karyawan, belanja ataupun apa, kita nggak ngeluh. Pokoknya alhamdulillah cukup nih, nggak ngerasa kayak kok sepi ya kayak gitu, ini gimana sih, kayak grundel ya kayak gitu. Kalau itu enggak ya bilalah Allah ngasih rasa kita kayak alhamdulillah cukup untuk hari ini kayak gitu. Nanti rame pun kita bersyukur, lebih banyak bersyukur, berkah bisa untuk nambah sedekah ya alhamdulillah, nabung kayak gitu. Itu sih menurutku kalau berkah intinya Allah akan mencukupkan semua rasa di hati kita, rasa syukurnya kayak gitu ya, pasti akan merasa cukup kayak gitu sih. Itu kalau berkah yang aku rasakan sampai saat ini sih kayak gitu ya. Mau sepi atau rame pasti Allah akan mencukupkan rasa syukurnya. Mungkin dari ya sesi wawancara yang singkat ini ya, tadi udah berbagi pengalaman ibu selama berusaha 5 tahun, ada nilai yang dipegang dari niat awal, motivasi awal berusaha sampai di mana perjalanan tadi. Pesan juga tadi terakhir ada pesan dari ibu untuk generasi kita. Terima kasih atas sharing pengalamannya. Semoga Ya. bermanfaat nih Amin, waktu yang amin. singkat ini ya, Ya. berbagi pengalaman. Ini nggak ada properti mau dikasih juga.